Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dalam persekutuan wanita online. Dan saya terus berdoa biarlah setiap kita terus dipelihara oleh Tuhan. Bahkan apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi, biarlah senantiasa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan buat kehidupan kita. Di sore hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Di hadapan-Mu kami datang Tuhan dengan hati yang terus boleh memuji akan kebesaran Tuhan, Allah pemilik seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami di kesempatan sore hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama bersekutu melalui persekutuan wanita. Bahkan kami boleh sebentar akan mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar itu akan terus boleh membawa kami kepada sebuah perubahan, di mana kami memiliki hati untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Bahkan pengiringan kami akan Tuhan, senantiasa Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga bukan hikmat manusia boleh kami dengar, tapi kami boleh mendengar suara Tuhan berbicara melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 28. Lukas 5 ayat 27 sampai 28. Kita akan membaca secara bersama-sama. Saya di tempat ini dan ibu-ibu yang ada di rumah boleh membaca bersama-sama. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin ibu-ibu tidak asing dengan sebuah lagu yang seringkali kita dengar, bahkan menjadi lagu yang sangat lama, tetapi mengingatkan kita akan sebuah komitmen pengiringan kita akan Tuhan. Lagunya berkata atau berbunyi demikian: "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Tema persekutuan wanita sore hari ini dibawa sebuah tema, yaitu ikutlah aku. Dan kalau kita tadi bersama-sama atau bernyanyi tentang pujian ini, itu mengingatkan kita bahwa ada sebuah komitmen yang dibangun di sana pada saat kita mengikut Tuhan. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan di sore hari ini, judul lagu "Mengikut Yesus Keputusanku" itulah sebuah judul yang rata-rata menjadi kekuatan buat kita dikala kita lemah, dikala masalah menghampiri kita. Bahkan suatu lagu yang sangat bermakna. Bahkan lebih daripada itu menggambarkan tepat sekali tentang pertobatan Lewi, si pemungut cukai, si pendosa itu, untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, lagu ini merupakan sebuah lagu yang menjadi rema dalam kehidupan mereka. Gambaran tentang dua sikap yang berlawanan dari Lewi, si pemungut cukai itu, merupakan sebuah gambaran dari setiap kehidupan kita. Orang yang bernama Lewi dalam ayat 27 ini sama dengan Matius yang ada di dalam Matius 9 ayat yang ke-9. Ia adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai. Pada zaman itu pemungut cukai dibenci dan dihina oleh masyarakat. Bahkan disebut juga sebagai orang berdosa, bekerja untuk penjajah pada saat itu, yang di dalam arti adalah orang-orang Romawi. Pemungut cukai juga mengumpulkan cukai dan bea demi kepentingan Roma. Dan pada waktu menagih pajak, pemungut cukai ini memeras rakyat, dan juga dengan cara-cara yang tidak baik, melakukan korupsi, dan terlihat dari berbagai fakta yang ada, dia meminta cukai itu dengan memaksa rakyat Yahudi pada saat itu.
Sikap orang banyak sangat kontras dengan sikap Yesus kepada Lewi. Orang banyak menganggap Lewi sebagai manusia kelas 2. Mereka sama sekali tidak mau bergaul dengan kaum Lewi pada saat itu. Para pemimpin agama di zaman Yesus terlalu cepat menghakimi dan kurang berisi lemah lembut, bahkan sikap untuk menegur. Mereka mengkritik Yesus karena dia makan dan minum dengan pemungut cukai dan para pendosa. Kalau kita membaca dalam Matius 11 ayat yang ke-19. Sebaliknya Yesus menyebut Lewi tanpa membedakan status sosial. Orang banyak menganggap bahwa Lewi tidak mungkin memiliki status yang sama dengan mereka. Yesus memulihkan status Lewi itu, ya, dari orang yang sakit menjadi orang yang sehat. Lalu apa yang kita mau belajar atau renungkan atau yang mau kita ambil dari renungan firman Tuhan di sore hari ini? Yang pertama, Yesus adalah juru selamat yang membawa sebuah pembaharuan dalam kehidupan Lewi pada saat itu. Dan pembaharuan yang dilakukan Yesus dalam diri Lewi berakar dari sebuah pembaharuan yang berpusat kepada kehidupan manusia. Hal yang pertama Yesus lakukan adalah Yesus memulihkan status orang berdosa menjadi kepada orang benar. Kata ikutlah aku itu adalah sebuah kata kunci untuk merubah seseorang dari orang berdosa kembali kepada orang yang benar. Hati Yesus yang selalu berbelas kasihan ketika melihat orang menderita. Bahkan Yesus tidak berhenti pada rasa belas kasihan saja. Dia mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Jika kita melakukan apa yang Yesus lakukan ini, maka kita akan mengalami banyak kesulitan pada saat ini. Karena orang akan membenci, orang akan menghakimi kita. Kenapa kau bergaul dengan orang berdosa? Tetapi hal ini dilakukan Yesus karena belas kasihannya kepada orang-orang berdosa. Seringkali kalau kita melihat seperti itu, kita menjadi orang yang sombong juga ya. Begitu ada orang, kita melihat orang melakukan kesalahan, kita mulai menghakimi. Kita mulai menjudgment mereka. Kamu orang berdosa, kamu orang bersalah, gak layak ada di rumah Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang seringkali melakukan itu. Dan hal yang paling penting adalah Yesus memulihkan kondisi itu menjadi sesuatu hal yang berharga. Dulu, kini, dan sampai kapanpun Yesus tetap bersedia membuka selubung dan menutupi mata hati setiap orang agar diubahnya menjadi serupa sama seperti Dia dan semakin mengalami kemuliaannya oleh karya Tuhan. Tuhan dengan penuh kerahiman ingin apa? Ingin menyelamatkan semua orang. Ketika Allah menghendaki si pemungut cukai, yaitu Lewi, meninggalkan segala sesuatu, ia berdiri dan mengikut Yesus. Yesus tidak pernah mengubah hatinya untuk bertobat, tetapi juga mengubah nama Lewi menjadi Matius. Berarti ia akan lebih erat dalam hal ini. Apakah hari ini kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Tinggalkan semua apa yang menjadi kesombongan dalam diri kita. Mengikut Yesus diperlukan sebuah kerendahan hati dan penundukan diri. Hal yang kedua, respon terhadap panggilan Tuhan. Respon orang Lewi terhadap ajakan Yesus sungguh-sungguh luar biasa dan di luar dugaan. Sebenarnya ini tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bayangkan ibu-ibu, Lewi mendapat pekerjaan, nafkah yang menguntungkan di tengah-tengah situasi yang nyaman, tanpa pergumulan apapun juga. Yesus datang menghampiri Lewi dan berkata, ikutlah. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan dia tiba-tiba berdiri dan dia melangkah untuk mengikut Tuhan kepada sebuah panggilan yang sejati. Dia meninggalkan setiap kenyamanan dalam kehidupannya untuk masuk dalam sebuah rencana Tuhan, menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dia meninggalkan kemewahan yang ada, segala sesuatu yang dia miliki dia mulai tinggalkan hari itu juga, tanpa dia berpikir bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus makan, bagaimana dia harus memenuhi segala kebutuhannya. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, ada sebuah pola pikir yang diubah untuk dia boleh mengikut Tuhan, menjadi alat kemuliaan di tangannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa respon kita melalui firman Tuhan? Apakah kita meresponi sebagai seorang Farisi atau ahli-ahli Taurat? Apakah kita mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita? Atau kita mulai melihat sebelah mata orang-orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan?
Saat ini Tuhan juga rindu ingin mengubah hati kita. Bagaimana kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan di tangan-Nya. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang tepat di hari-hari ini. Karena disitulah dilihat sebuah komitmen kehidupan kita, iman kita yang besar untuk pengiringan akan Tuhan. Yang ketiga, dari hati menuju kepada sebuah perbuatan. Orang yang telah diampuni dosanya, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, memang seharusnya bersuka cita. Bersuka cita menunjukkan sebuah karakteristik yang dominan di dalam diri seorang Kristen. Meskipun ada kesedihan dan penderitaan, tapi itu bukanlah akhir dari hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Di luar daripada itu, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Rindukah kita sore hari ini memiliki hati seperti Lewi yang mengajak orang lain juga untuk menjadi murid Kristus setelah Yesus mengajak dia menjadi muridnya? Kita berdampak buat banyak orang. Kita tidak hanya melihat kepada pribadi kita, tetapi kita hidup di situasi yang ada ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sama seperti dengan tema pemuda di tahun ini, dikatakan adalah new normal, new breakthrough. Ya, pada saat kondisi normal ada sebuah terobosan baru yang harus dilakukan. Selama kita menjalani hidup, kita ditantang untuk tanggap terhadap kebutuhan orang lain. Kita dapat juga menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, atau justru mengabaikannya. Bagaimana kita menanggapi pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah dan juga dunia ini? Kita diberikan hikmat, kita diberikan pewahyuan yang luar biasa untuk kita memilih menjadi seperti apa kita di kemudian hari. Ingat, ada dua hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, dan kita berdampak bagi banyak orang. Kiranya renungan firman Tuhan di sore hari ini memberkati setiap kita, bahkan memperkuat iman kita untuk kita mengiring Tuhan. Ikutlah aku, maka kita akan menerima hal yang luar biasa dan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang terus boleh mengubah kami. Mengikut Tuhan adalah keputusan kami. Oleh karenanya kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami terus boleh tertuju kepada kasih Allah yang besar. Hamba berdoa sekaligus buat ibu-ibu yang ada di rumah dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah itu bukan merupakan penghalang untuk ibu-ibu boleh datang di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan memberikan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Berkati keluarga besar, berkati anak-anak, berkati suami, cucu, menantu, bahkan apapun yang hari-hari ini sedang dihadapi. Kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu di rumah dan tetap setia mengikut Tuhan.